Oke, pemerintah akan membuka gerbang wisata Indonesia untuk wisatawan dari 4 negara lewat mekanisme koridor perjalanan ya atau travel bubble. Nah, kemudian bagaimana nih respon pelaku usaha di industri pariwisata dengan lampu hijau dari pemerintah ini? Bergabung bersama kami Budianto Ardiansyah, Wakil Ketua Umum DPP Asita. Pak Budianto, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Pak Budianto, salam sehat. Ya, baik, salam sehat juga. Pak Budianto, ini dari banyak wilayah pariwisata. Disebutkan kemarin oleh Menparekraf ada Bali dan juga Kepulauan Riau ya yang nampaknya akan mulai membuka pintu untuk sejumlah turis asing dari beberapa wilayah. Tapi kalau lihat secara melalui travel bubble ini, plus minusnya menurut Asita apa? Ya, pertama tentu saja kita harus sambut baik langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk berani melakukan travel bubble ini. Ini memang satu hal yang kita tunggu ya. Tapi tentu saja penerapan daripada travel bubble ini memang bukan suatu hal yang mudah ya. Ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan dulu sebelum melakukan satu langkah travel bubble. Yang pertama adalah tentu saja memang harus ada satu situasi di mana grafik COVID ini sebenarnya sudah turun dan landai. Ya, tadi dikatakan bahwa sudah tidak ada sudah masuk ke dalam zona hijau, itu juga merupakan salah satu persyaratan. Karena ini merupakan satu ekualitas lah ya yang memang harus dilakukan, mana dalam melakukan satu travel bubble ya masing-masing negara yang melakukan travel bubble itu harus dalam satu equal yang sama. Artinya tidak mungkin satu negara akan melakukan travel bubble dengan satu negara yang grafik COVID-nya berbeda. Itu satu hal. Hal kedua adalah bahwa tentu saja protokol kesehatan harus ditetapkan juga dengan sangat baik ya, supaya travel bubble ini kemudian tidak menyebabkan masalah baru. Oke, Pak Budi, kalau tadi Pak Budi sempat menyentil harus equal negara-negara yang dibuka kerannya masuk ke Indonesia ini. Nah, apakah tepat kemudian pemilihan negara-negara ini, ada Tiongkok, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Belanda dan juga Singapura untuk dapat akses ke Indonesia? Atau mungkin pertanyaan lebih tepatnya, memangnya mereka bakal berani datang ke Indonesia yang pengendalian COVID-nya mungkin masih tertinggal dari negara tersebut? Nah, itu yang jadi masalah. Ini yang harus jadi perhatian kita juga. Saja kita membuka diri, saya sering ditanya, kapan Indonesia bisa membuka border? Saya katakan bahwa boleh saja kita membuka border ya, tapi apakah kemudian border yang kita buka ini akan ada yang masuk atau tidak? Dengan situasi COVID negara kita yang dalam tanda kutip masih lumayan tinggi. Nah, menyangkut ini saya melihat kemungkinan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melakukan langkah-langkah dengan beberapa negara, meyakinkan mereka bahwa berapa wilayah tertentu di Indonesia situasi COVID-nya ini sudah terkendali dengan baik sehingga jadi aman bagi mereka untuk mengunjunginya. Bisa jadi kan? Karena itulah pemilihan beberapa daerah seperti Bali, kemudian Kepulauan Riau dan notabene saya lihat merupakan pulau yang lebih gampang diisolasi. Ya, itu menjadi satu alternatif gitu. Oke. Lebih mudah pengendaliannya jika resiko-resiko besar kemungkinan terjadi begitu ya Pak Budi ya. Tapi kalau kita berbicara soal misalnya seperti katakanlah di Jakarta atau di Jawa Barat atau Jogja dan sebagainya kan tentu akan lebih susah. Tapi kalau kita berbicara soal pengendalian COVID di Indonesia khususnya, kita tahu ada mutasi juga sudah masuk ke Indonesia, itu juga datangnya dari luar Indonesia Pak Budi. Kemudian ketika travel koridor ini dilakukan, travel bubble ini dibuka ke beberapa tempat di Indonesia, di Bali dan juga Kepulauan Riau, apakah Anda merasa yakin pelaku usaha lokal ini khususnya bisa terbantu dengan tracing dan testing yang baik dari Satgas COVID di Indonesia? Yang saya khawatirkan justru bahwa orang-orang kita ini tidak begitu peduli. Itu yang saya khawatirkan. Jadi artinya selama orang wisatawan mau masuk dan sebenarnya mereka menyambut dengan tenang tanpa terlalu khawatir dengan masalah COVID tersebut. Nah, ini yang harus menjadi concern kita. Ya. Kemudian hal berikutnya ya memang ya mau tidak mau ini memang satu persyaratan ketat bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan yang ketat. Mulai dari awal mereka masuk sampai mereka keluar dan setelahnya itu memang betul-betul harus dilakukan satu tracing, kemudian langkah preventif ya dan juga katakanlah kalau terjadi apa-apa itu bisa langsung ditanggulangi.
Artinya memang warga di luar ibu kota mungkin ya agak dianggap kurang begitu sadar dengan testing dan tracing bagaimana turis-turis asing ini masuk ke wilayah mereka. Nah, kemudian bagaimana menyadarkan para pelaku usaha ini, Pak Budi, dari pihak Asita sendiri? Saya rasa pemerintah harus melakukan satu simulasi, kemudian satu pelatihan ya terhadap daerah-daerah akan dibuka untuk menjadi daerah travel bubble ya, supaya masyarakat itu benar-benar siap lahir batin. Jauh lebih penting. Oke, kalau sertifikasi Masalah kemudian persiapan paket wisata dari Asita dan sebagainya dari pelaku pariwisata yang lain, saya rasa sih siap saja gitu. Cuma justru yang masalah kesehatan ini harus kita perhatikan. Oke, sejauh ini Asita melihat sertifikasi CHSE sudah cukup efektif tidak untuk menerima turis asing mungkin? CHSE ini saat ini sudah cukup baik sampai saat ini ya. Tapi tentu saja ini harus melakukan satu proses yang berkelanjutan ya. Saya belum dengar lagi apakah karena CHSE ini sertifikatnya kan ada masa berlakunya. Nah, ini harus diperhatikan lagi. Itu masa berlaku habis, harus segera mulai dilakukan lagi perpanjangan CHSE dengan sistem yang sama ya. Artinya jangan sampai perpanjangan sertifikat CHSE ini hanya diperpanjang begitu saja, tapi ini harus benar-benar dilakukan satu pelatihan lagi, satu pengecekan lagi dan sebagainya. Oke, Pak Budi, sejauh ini bagaimana kemudian Asita melihat optimisme pariwisata Indonesia setelah dihajar habis-habisan sejak awal pandemi dengan segala kelonggaran yang sudah dibuat oleh pemerintah? Apakah itu cukup jadi tanda kutip penyemangat? Ya, kita dari si pariwisata paling awal terdampak ya, dan kita kemarin sebenarnya sudah berharap banyak sekali kan pemerintah atau jangan pemerintah yang bisa menyemangati kita ya. Tapi kemudian kan terjadi kontradiktif juga, artinya beberapa kegiatan yang kegiatan pariwisata itu seolah-olah dalam tanda kutip dituding menjadi penyebab klaster baru, ya kan? Nah ini tentu saja kita harapkan hal-hal seperti itu, kita berharap ke depannya tentu saja ada aturan-aturan atau kebijakan yang tentu saja membuat pariwisata Indonesia bisa bergerak dengan lebih baik, tanpa tentu saja sekali lagi menjadi stigma negatif bagi penambahan klaster baru misalnya ya. Oke, Pak Budi, terakhir kalau Bali akan segera dibuka untuk turis asing dari 4 negara tadi, kemudian Kepulauan Riau juga akan dibuka per 21 April, wacana dari Kemenparekraf. Kemudian daerah-daerah mana, wilayah-wilayah mana yang memang cukup punya possibility besar untuk bisa didatangi oleh wisatawan, khususnya wisatawan asing? Ya, yang pertama tentu saja kita harapkan yang punya akses penerbangan langsung. Ini harus ya supaya tidak transit lagi, kalau transit jadi sumir ya. Bisa nanti kalau misalnya ada penularan atau ada kasus positif, ini juga menjadi susah ya. Apakah dia di transit atau langsung? Maksudnya penyebarannya itu didapat di mana? Saran saya pertama, daerah-daerah yang bisa mendapatkan direct flight ya, ataupun misalnya pelayaran langsung lah ya. Pokoknya ada hubungan langsung ya, baik itu penerbangan ataupun melalui laut dan sebagainya, itu yang bisa diprioritaskan. Dan tentu saja memang daerah-daerah yang memang sudah termasuk ke dalam zona hijau, dan dalam pantauan pemerintah selama beberapa waktu tertentu itu memang tidak terjadi lonjakan COVID yang besar, dan masyarakatnya sendiri juga sebenarnya sudah patuhlah dengan prokes. Jadi hal-hal ini tentu saja bisa selain tentu saja satu lagi fasilitas yang ada di daerah tersebut juga memang harus sudah mendapatkan sertifikat CHS. Saya tidak menyebutkan daerahnya, tapi itulah kurang lebih persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kalau satu daerah kembangkan menjadi pionir daripada travel bubble di Indonesia. Oke, baik, Pak Budi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dari DPP Asita. Kita percaya zona hijau ini tetap menjadi patokan, dan tadi mungkin akses yang lebih mudah ya, untuk tracingnya juga lebih mudah, bagaimana mengendalikan COVID di sana. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan, karena saya melihat bahwa vaksinasi juga sudah berjalan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit, langkah demi langkah bisa kita lakukan sehingga mobilitas manusia melalui perjalanan wisata ini sudah mulai bisa kembali normal. Oke, Pak Budianto Ardiansyah, terima kasih banyak sudah bergabung di CNN Indonesia Connected.